Halo. Bentar ya, saya mau share screen dulu. Oke, sudah kelihatan di share screen saya? Sudah Pak. Sudah ya? Pak. Bunyi apa ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia kita pelajari hari ini yaitu konsep pemasaran. Ya. Jadi konsep pemasaran tentunya di sini kita lihat ya bahwa kita sendiri mengetahui di farmasi sendiri kemarin kita sudah membahas ada dua produk. Ya. Baik itu produk yang berwujud maupun produk yang tidak berwujud. Jadi produk yang berwujud itu adalah obat yang disebut dengan obat, bahan baku obat, regensia, alkas, ya. Nah itu yang disebut dengan perbekalan farmasi. Nah sementara produk yang tidak berwujud adalah pelayanan, ya. Bagaimana caranya kita memberikan kepuasan apa yang diinginkan dan atau apa yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, sekarang kita lihat di dalam konsep marketing. Nah, tentunya di sini konsep marketing ini harus adanya suatunya produk yang berwujud, ya. Jadi produk yang berwujud itu adalah obat, ya. Jadi industri di sini dia memproduksi obat, kemudian dokter di sini harus obat yang termasuk ke dalam golongan daftar G atau golongan obat keras itu harus melalui resep dokter. Nah, sekarang selain obat itu dibagi menjadi obat keras, ada juga obat OTC. Ini adalah over through counter, adalah obat bebas. Nah, kalau ini obat bebas, bagaimana caranya farmasis memasarkan obat yang di pasar farmasis? Tentunya kalau obat-obat keras, tentunya seorang marketing, seorang pemasaran, ini hubungannya ke dokter, ya, memasarkannya, ya. Nah, sementara untuk obat bebas boleh, ya, boleh kemana saja, ya. Nah, jadi, nah itulah namanya tugas seorang marketing, ya. Nah, sini kita lihat pemasaran, kita lihat ya. Di dulu paradigma lama bahwa pemasaran itu dia hanya concern terhadap penjualan. Ya. Jadi dia hanya concern harus menjual sebanyak-banyaknya. Tapi untuk sekarang seorang marketing atau seorang pemasaran tentunya harus mengetahui bagaimana caranya memuaskan kebutuhan konsumen. Ya. Jadi apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Sehingga terjadinya suatu interaksi atau kerjasama dengan konsumen. Nah tentunya di sini semua awalnya dari konsumen, fokusnya harus ke konsumen, dan tujuannya juga harus memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, jadi semuanya fokus. Nah itulah yang disebut dengan pharmaceutical care atau yang disebut dengan pelayanan kefarmasian. Jadi pemasaran itu memberikan suatu nilai ya kepada customer ya untuk mendapatkan suatu yang mendapatkan hal yang mengenai profit atau keuntungan untuk konsumen itu sendiri ya. Oke, kita lanjut konsep inti pemasaran.
Ya, ada needs, wants, demand, product, exchange, transaksi, dan market. Ya, kita lihat satu persatu. Needs itu apa? Adalah kebutuhan. Ya. Jadi kebutuhan manusia. Jadi di sini apa yang dibutuhkan oleh pasien? Tentunya pasien kalau sakit pasti membutuhkan suatu obat. Ya. Obat. Jadi obat yang di sini obat yang bagaimana? Ya, tentunya seperti ya industri. Bagaimana dia bisa di marketing di industri mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh pasar sekarang. Sekarang kita lihat seperti antibiotik, ya. Antibiotik dulu yang pertama sekali, ya, antibiotik itu yang diproduksi adalah amoksisilin. Amoksisilin ini yang bagaimana? Amoksisilin biasanya kalau dokter meresepkan tentunya 3 kali sehari. Ya. Nah, dokter ini meresepkan 3 kali sehari. Tapi kalau masyarakat umum, penggunaan antibiotik ini biasanya cara minum obatnya itu pagi, siang, malam. Nah, ini hal yang salah. Ya. Kenapa saya bilang hal yang salah? Karena penggunaan obat yang rasional harus dilihat tepat waktu pemberian. Tepat waktu pemberian itu berapa kali dalam sehari. Kalau 3 kali pemberian berarti dalam 24 jam dibagi 3. Berarti 8 jam, Pak. per 8 jam. Iya, per 8 jam. Nah, cuman kalau masyarakat umum, ini cara penggunaan obatnya, cara pemakaian obatnya, ya, atau cara pemberian obatnya ini kadang mereka tidak paham, ya. Makanya terjadilah resistensi dari antibiotik. Nah, seorang pemasaran di industri tentunya di sini dia melihat dengan adanya resistensi penelitian-penelitian, makanya diproduksilah obat cefadroxil yang diminum 2 kali sehari. Kalau 2 kali sehari itu lebih aman diminum, ya. Jadi lebih gampang. Misalnya minum jam 9 pagi, minum lagi jam 9 malam, ya. Kalau 3 kali sehari, Ya. minum jam 9 pagi, 9 ditambah 8, 17, ya, pukul 5 sore. 17 ditambah 8, 25, pukul 3 pagi dini hari. Nggak mungkin. Ya. Nah, jadi inilah ya seorang marketing dia melihat ya bagaimana caranya ya apa yang dibutuhkan dalam begitu juga sama ya sekarang produk di farmasi. Kenapa? Halo? Halo, kenapa? Oke. Nah, begitu juga di produk sekarang. Banyak produk yang sekarang memiliki double benefit. Double benefit kenapa? Kalau dulu ya obat itu banyak sekali kalau kita minum misalnya kita flu. Kalau kita influenza itu biasanya diresepkan oleh dokter ada antibiotik ya, padahal kan salah ya, belum tentu itu bakteri atau virus. Terus ada obat demam dikasih, terus ada obat batuk dikasih, obat pileknya dikasih, ya. Kadang dikasih obat anti radang, ya. Kadang polifarmasi. Nah, tapi sekarang produk itu sudah berbeda. Kenapa saya bilang sudah berbeda? Tentunya produk di sini dibikinlah sama seorang marketing melihat di lapangan bagaimana nih caranya untuk memuaskan atau yang diinginkan oleh konsumen atau dari pasien. Tentunya dibikinlah produk tersebut menjadi double benefit. Ya, misalnya obat tersebut ya untuk batuk dan pilek. Jadi satu obat. Batuk dan pilek menjadikan satu obat. Itu kan yang dibutuhkan, itu yang diinginkan. Nah, ini ya di farmasi kok produk itu di industri kok sekarang
bertambah, ya, berkembang. Nah, itu sebetulnya adalah tugas seorang marketing farmasi, melihat kemajuan dan melihat apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan oleh pasien, ya. Jadi produk tersebut, ya, double benefit atau bahkan triple benefit, ya. Jadi ini ya marketing farmasi, kita harus melihat kebutuhan. Terus selanjutnya kita harus melihat keinginan, wants. Di sini ya, yang kita lihat kalau keinginan ini biasanya bagaimana caranya mengembangkan suatu produk, ya, untuk kepuasan dari konsumen. Bagaimana caranya? Nah, tentunya di sini keinginan-keinginan yang diinginkan kalau seandainya produk itu double benefit, otomatis produk tersebut efisien. Justru tidak mengeluarkan biaya, ya. Nah, itulah ya. Jadi selain efektivitas bisa dilihat dari efisiensi dari biayanya, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Sudah kebutuhan, sudah keinginan, otomatis adanya permintaan, ya. Kalau sudah adanya, ya, di sini permintaan tentunya merupakan adalah suatu pendapatan yang didapatkan untuk perusahaan, ya. Jadi tentunya yang permintaan di sini merupakan adalah kemauan atau kemampuan membeli dari suatu konsumen yang merupakan pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan. Jadi apa saja yang mempengaruhi permintaan? Nah, sekarang kita lihat preferensi konsumen, ya. Bagaimana caranya konsumen ini menilai dari produk kita yang kita kembangkan. Yang kedua, kekuatan daya beli, ya. Apakah produk kita ya masuknya ke dalam produk untuk konsumen, ya. Nah, konsumen untuk tingkat daya belinya rendah atau tingkat daya belinya yang tinggi. Kita harus lihat contoh satu lagi. Obat yang terkenal, ya, pastinya gini ya. Saya tanya, kalau sakit mah minum, ada bisa. Kalau sakit mah minum Roma. proma. Nah, kenapa kamu minum proma? Karena kamu nih udah dicuci nih otaknya sama marketing sebetulnya, ya. Kalau sakit mah minum proma. Nah, kenapa proma yang terkenal, yang ada di benak konsumen atau di benak pasien? Ya, karena proma ini adalah pelopor pertama sekali membuat obat antasida tadinya sediaan sirup berubah menjadi tablet. Nah, sekarang ya mereka mengembangkan suatu produk. Produknya ini ya Proma Double Action. Ya. Jadi Proma Double Action ini adalah proma yang hanya cukup diminum 1 kali sehari. Biasanya kalau kita minum obat antasida sebelum atau sesudah makan. Makan. Iya. Nah, itu kan beberapa tablet yang harus kita keluarkan uang untuk biaya tersebut. Tapi ini dari Kalbe Farma, ya, mereka betul-betul melihat peluang ini yang dilihat, ya. Jadi tentunya mereka membuat suatu produk yang ini tentunya bagaimana kekuatan daya belinya. Kalau dibikin dalam bentuk satu diminum, ya, Proma Double Action sama Proma mahalan mana harganya? Double action. Nah, iya, Double Action itu lebih mahal, ya, dibandingkan dengan Proma yang tablet biasa, ya. Nah, kekuatan daya belinya biasanya ini sasarannya kemana? Ya, sasarannya kita lihat, ya. Kita harus melihat kekuatan daya beli juga. Sasarannya adalah untuk eksekutif muda atau ex-mood, ya. Biasanya yang eksekutif muda ini yang suka lupa minum obat karena kesibukan aktivitas bekerja, ya. Jadi mereka targetnya tahu, ya, bagaimana apa yang siapa produk ini untuk siapa, targetnya bagaimana, daya belinya
walaupun harganya mahal, tapi kalau eksekutif muda pasti. Ya. Jadi kekuatan daya beli ini sama hubungannya sangat erat kaitannya dengan harga. Ya. Sekarang kita lanjut ke produk. Nah di produk di sini tentunya ya dari awal ya tadi kebutuhan, need sama wants, ya kebutuhan dan keinginan menciptakan suatu produk. Ya jadi ini produk tersebut yang harus memiliki kepuasan harus pertama adalah aman, efektif dan berkualitas. Nah ini ya produk di farmasi ada produk fisik atau disebut dengan tangible atau disebut dengan good, ada yang disebut dengan produk tidak berwujud atau disebut dengan produk berwujud adalah intangible ya. Jadi ini adalah pelayanan informasi obat, pemberian konseling kepada pasien. Nah, itu adalah suatu produk ya. Jadi nah ini produk yang ada di farmasi. Nah, kalau sudah adanya produk, tentunya di sini kita harus marketing itu harus adanya suatu exchange. Exchange ini adalah suatu pertukaran di mana harusnya adanya tawar-menawar suatu barang ya atau produk yang tadi. Nah, bagaimana caranya tawar-menawar? Tentunya harus adanya keputusan bagaimana caranya memenuhi kepuasan kebutuhan melalui pertukaran tersebut. Jadi, setelah tawar-menawar terbentuknya suatu transaksi. Nah, transaksi di sini harus tahu, harus bisa menjaga hubungan baik. Hubungan baik, ya, kayak kemarin juga sudah saya jelaskan. Jadi kita harus bisa menjaga, ya, untuk pasien-pasien yang potensial atau customer yang potensial, ya. Kita jaga hubungan baik, ya. Karena kenapa? Pembeli, konsumen, pasien adalah raja. Ya, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena nggak ada pasien, nggak ada konsumen, siapa yang mau beli? Nah, itulah kita harus jaga, ya, jaga hubungan baik. Kalau kamu di apotek, perhatikan pasien-pasien yang loyal ke kita, yang suka datang ke apotek kita untuk menebus obatnya. Ya, biasanya pasien-pasien yang kena penyakit kronis. Ya, jadi pasien-pasien penyakit kronis, kamu ya kalau seandainya lebih bagus ada rekam medis pasien atau PMR ya, pasien medical report. Ya. Nah, ini adalah untuk controlling kamu sebetulnya ya. Jaga hubungan baik sama mereka ya. Sekarang udah zaman canggih, udah zaman enak ya. Kalau enggak kamu bikin grup WhatsApp misalnya untuk di apotek kamu pasien yang kena diabetes. Ya, atau di klinik itu kan kayak biasanya ada kayak apa namanya senam diabetes tuh, grup-grup ibu-ibu senam diabetes ya. Nah, iya kan, nah jadi bikin mereka kan ada grup ya, jadi kita di sana jaga hubungan baik, kita kasih pelayanan yang baik, kita kasih training ya orang untuk pasien kena diabetes ini kan emang harus betul-betul harus hati-hati ya, baik itu pola makannya, gaya hidupnya ya. Jadi ini sebetulnya tugas kita ya. Jadi kalau kamu di pelayanan ya tentunya harus jaga hubungan baik ini ya. Karena kalau nggak ada, tidak adanya pasien, tidak adanya konsumen ya, bakalan usaha kita atau tempat kita bekerja akan rugi ya. Nah, setelah adanya transaksi hubungan baik ya, untuk apa hubungan baik itu kita jaga supaya continue ya. Terus itu kita setelah kita jaga, kita masuk keluar ini. Nah, kita masuk keluar ini kemana? Ke pasar ya. Kalau tadi kan kita masih internal, masih di dalam gitu itu ya. Sekarang kita langsung keluar. Langsung keluar ini untuk eksternalnya bagaimana? Adanya pasar. Jadi kita harus bisa mengembangkan pasar. Ya. Jadi pasar kita bukan hanya di dalam saja. Bagaimana caranya kita mengembangkan pasar? Tentunya di sini kita harus tahu
pasar-pasar kita, bagaimana yang disebut dengan pasar konsumen akhir ataupun pasar antara. Ya, syukur-syukur ya kita punya usaha di bidang apotek. Apotek itu kan sebetulnya pemasaran, loh, ya. Syukur-syukur kita punya cabang, misalnya satunya di Bogor, duanya di Cianjur, tiganya di Bandung, atau di mana saja. Itu lebih bagus. Kenapa orang punya banyak lebih cabang itu, bercabang-cabang, ya? Kenapa saya bilang lebih bagus usahanya? Jadi apoteknya pertamanya berdirinya di Bogor. Terus mengembangkan lagi pasarnya di Cianjur. Dikembangkan lagi ke Bandung. Ya. Itu untuk apa sebetulnya? Untuk menjaga kelangsungan hidup dari bisnis PSA, pemilik sarana apotek. Ya, jadi kalau kamu nanti punya usaha juga, punya usaha apotek, usahakan jangan satu. Kalau minimal 2 saja. Karena kenapa? Kalau seandainya satu tempat yang usaha yang satu tidak bisa menghasilkan, bisa ditutup oleh apotek yang keduanya atau di cabangnya. Jadi saling berkontribusi. Ya. Nah, jadi kita harus tahu, jadi pasar kita, jadi kita harus bisa mengembangkan pasar. Baik itu pasar konsumen akhir, ya. Jadi pasar konsumen akhir kita siapa? Tentunya pasien. Pasar antara kita siapa? Jual obat dari apotek ke apotek boleh. Dari apotek ke rumah sakit boleh. Dari apotek ke klinik boleh. Dari apotek ke industri boleh nggak? Nggak ada, nggak boleh. Ya, industri ke PBF baru ke apotek atau ke klinik atau ke rumah sakit. Ya, nah jadi ini konsep pemasaran. Kita lihat, nah sekarang kita lihat pendekatan pemasaran. Approach to marketing. Di sini, di dalam pemasaran, kita lihat tentunya banyaknya persaingan di bidang marketing, tentunya adanya perubahan-perubahan pasar. Nah, bagaimana kita caranya mengelola atau memanage? Ya, yang dikelola, yang kita lihat di sini, keinginan dan kebutuhan tersebut merupakan adanya permintaan. Permintaan di sini harus kita analisis, kita rencanakan, kita implementasikan, dan kita kendalikan. Jadi mengelola permintaan, kita sudah tahu kebutuhan dan keinginan pasar, ya. Terus setelah itu kita bikin produk. Produk di sini tentunya yang kita bikin sudah kita promosikan, terbentuklah suatu permintaan. Nah, permintaan ini juga nanti kita harus evaluasi, baik dievaluasi secara perencanaannya, implementasinya, pengendaliannya. Ya, sekarang konsep apa untuk sebagai guidance atau pemandu dalam pemasaran? Kita lihat di sini. Ya, nah sekarang kita lihat. Yang untuk pemandunya, konsepnya adalah pertama adalah produksi, produk, penjualan, pemasaran, dan sosial marketing. Ya. Nah, produksi kita lihat di sini, harus kita berasumsi bahwa konsumen yang lebih mengutamakan produk yang telah tersedia, yang terjangkau oleh konsumen. Jadi, di dalam kita memproduksi, ya, jadi harus produk itu jangan sampai terjadinya kekosongan. Ya. Dan fokusnya kita harus ke efisiensi produk dan distribusi. Ya. Nah, untuk kondisinya bagaimana? Tentunya di sini kita lihat, ya, perusahaan harus bisa meningkatkan produk, dan juga kalau permintaannya banyak, berarti otomatis harus bisa meningkatkan produk. Ya. Terus biaya produksi meningkat tajam, harus bisa di sini menurunkan juga biaya produksi. Nah, kalau banyaknya produk yang dibikin, nah ini ya pengalaman saya. Pengalaman saya dulu di Bratako. Ya.
Di Prataku dulu saya sempat adu debat, ya, adu debat dengan. Jadi apa ya? Kita sih kalau di dalam kita adu debat, tapi kalau di luar kita berteman sih sebetulnya. Jadi intinya seorang marketing sama seorang finansial bagian keuangan ini sering bertolak belakang. Ya. Kenapa saya bilang sering bertolak belakang? Ada permintaan. Sementara finansial harus menekan biaya. Sementara bagaimana permintaan itu harus terpenuhi. Ya. Kadang seorang finansial, oh nggak bisa. Sampai gini. Pak Ferry nggak bisa. Kita harus melihat dulu efisiensi biayanya bagaimana. Coba cek dulu Pak Ferry. Evaluasi dulu. Oke Pak, saya lihat. Sudah saya evaluasi kok. Dan biayanya sekian. Saya bilang kayak gitu. Tapi dana yang diberikan anggaran dari atasan dari perusahaan ini begini loh Pak. Ya, jadi sering tidak terjadinya match antara seorang marketing sama seorang finansial. Nah ini ya pengalaman saya dulu. Ya, nah ini bagaimana cara menyiasatinya? Biasanya kita langsung ya akhirnya diketemukan dengan CEO ya atau owner. Jadi kita ya akhirnya apa? Ya sudah, saya tambah lagi dananya, anggarannya saya ini lagi. Kalau emang betul itu produknya. Tapi ingat, harus produk itu betul-betul terjual. Oke, siap Pak. Kan gitu. Jadi nah itulah kadang kalau kita mengajukan ya, kadang seorang finansial mereka hanya bisa menekan biaya, tapi sementara kita kan dikejar target ya, seorang marketing itu dikejar target. Jadi bagaimana caranya? Kalau target kita masuk, apalagi seandainya ada kelebihan target, ada dapat bonus gitu kan, itu seorang marketing itu yang dicari gitu ya. Nah, cuman bagaimana caranya mengelola? Nah kadang, nah ini ya pengalaman saya waktu di marketing dulu ya sering beradu argumen itu sama finansial atau bagian keuangan ya. Jadi ini ya dalam produksi ya kita harus memperhatikan di sini efisiensi produk, distribusinya, terus itu peningkatan produknya bagaimana dan harus bisa menurunkan biaya. Nah dalam produk kita harus melihat produk kita harus berkualitas, memiliki performance dan inovasi yang terbaik ya. Jadi tentunya di sini kayak sekarang ya masa pandemi sekarang dituntut ya UMKM untuk membuat suatu produk yang inovasi ya. Nah begitu juga jadi produk kalau kita membuat suatu produk harusnya produk yang inovasi ya. Jadi produk yang inovasi itu adalah produk yang belum syukur-syukur belum ada produk tersebut yang ada di pasaran. Jadi inovasi. Jadi produk inovasi itu yang bagaimana? Ya. Jadi produk yang merupakan resep atau formula kita sendiri. Ya. Kita sendiri ini obat di Indonesia, ya. Obat kita. Dari formula apa diambil? Ada yang tahu nggak? Obat-obat yang beredar itu. Obat apa sih di Indonesia? Namanya obat apa? Lisensi, Pak. Rata-rata obat kita itu obat apa namanya? Lisensi, Pak. Bukan. Ya, obat mitu. Obat mitu itu apa? Obat yang mencontek formula asing. Di luar. Iya. Formula yang di luar. Ya. Kita melihat formula ya. Jadi kita sendiri untuk formula itu masih kurang, masih melihat ya formula untuk obat yang dikeluarkan oleh negara yang ada di luar. Jadi kita menciplak atau mencontek dan juga kita produksi. Ya, waktu kemarin saya juga di Harmoxindo itu juga sama. Mencontek formula yang di Amerika. Ya, jadi kita cuma produksi, bukan hasil karya sendiri. Ya, jadi bukan itu tidak berinovasi. Kalau yang berinovasi itu gimana?
formulasinya kita sendiri. Gitu ya maksudnya ya. Oke, ya. Jadi nanti kalau bisa ya kita membuat produk itu adalah produk yang inovasi. Nah, selanjutnya dalam penjualan. Nah, ini kita harus betul-betul gencar ya dalam promosi, dilihat berdasarkan adanya hubungan baik jangka panjang dengan konsumen ya. Jadi harus jaga hubungan baik ya. Nah, di sini untuk penjualan mereka menghasilkan atau mereka itu dianya adalah target penjualan yang harus mereka lakukan. Jadi volume penjualannya bagaimana? Apakah volume penjualannya masuk target? Tidak. Nah, ini berbeda ya. Kalau penjualan ini adalah salesman, kalau pemasaran di sini adalah marketing. Jadi kalau untuk penjualan di sini dia targetnya itu volume penjualan, tapi kalau untuk marketing targetnya itu adalah kepuasan konsumen. Ya, jadi nah itulah kepuasan konsumen inilah yang merupakan goal ya atau tujuan dari pemasaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan target pasar ya. Nah, jadi itu ya, ada penjualan dia targetnya volume penjualan, kalau pemasaran targetnya kepuasan konsumen. Sekarang kita lanjut ke social marketing. Ya, nah di sini adalah merupakan perpanjangan atau perkembangan dari konsep pemasaran selain berfokus pada pemenuhan kebutuhan, kepuasan kebutuhan dan keinginan individu. Jadi concernnya kemana? Tetap ya. Nah kalau ini societal marketing atau social marketing ini lebih luas. Ya kayak tadi kebutuhan dan keinginan konsumen atau pasien produk akhir. Kalau ini adalah keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. Ya. Jadi tentunya di sini apa sih ya yang diinginkan oleh konsumen atau masyarakat? Ya, otomatis di sini sangat erat kaitannya dengan keuntungan. Kalau seandainya sudah memenuhi keinginan konsumen, otomatis perusahaan itu mendapatkan untung. Ya, tentunya yang keuntungan di sini, ya, yang didapat tentunya sangat erat juga hubungannya dengan kepentingan. Nah, di sini kita lihat di marketing, kalau kita memasarkan produk, memasarkan perbekalan farmasi, yang harus diperhatikan ya kalau di dalam sosial, di dalam masyarakat, pertama adalah the right product. Jadi produknya itu harus betul-betul ya, jangan kamu ada resep, salah resep, kamu salah ngasih obat, nah itu jangan. Ya. Jadi produknya itu sesuai dengan apa yang dituliskan di resep. Ya, apa yang diminta oleh konsumen itulah yang kita berikan. Ya, jangan apa yang diminta konsumen atau pasien, tapi kamu memberikannya yang lain. Ya, jangan. Jadi produknya harus benar. Ya, terus itu produk tersebut harus bermutu, aman. Ya, tidak boleh apalagi expired date itu jangan sampai. Ya, kita harus menjaga. Ya, menyimpan dan mendistribusikan produk kita itu supaya baik. Terus itu kuantitinya, ya, kuantitasnya juga harus kita perhatikan berapa banyak, ya. Jadi kuantitas obat yang diminta oleh konsumen atau diminta oleh pasien, ya. Kadang ini banyak, ya, apotek juga yang suka nakal, ya. Di resepnya misalnya dikasih 10, ditaruhlah 20. Nah, ini jangan ya. Itu nggak boleh, dosa. Ya. Terus itu the right place, kalau kita memasarkan juga, ini sesuai nggak tempat kita memasarkan. Ya. Untuk obat-obat, misalnya obat-obat keras, kita pasarkan ke warung, boleh tidak? Jangan, nggak boleh, jangan. Ya. Jangan, ya. Jadi tentunya obat-obat keras kita boleh, seorang marketing boleh kita memasarkan di bidang pelayanan, baik itu di apotek, di klinik, rumah sakit, ya, ataupun di
apa namanya balai pengobatan, ya. Jadi harus tahu tempatnya dan bagaimana cara skemanya. Tentunya obat-obat tersebut harus dengan surat pesanan, ya, surat pesanan dari apoteker, ya. Dan begitu juga direct price, ya, harganya juga harus sesuai, ya. Dan the right time berarti adalah waktunya yang tepat, ya. Kalau obat tidak tepat waktu pengiriman, otomatis bisa merugikan dari konsumen atau pasien. Kenapa? Obat ini kan sangat dibutuhkan untuk sembuh. Ya, terlambat minum obat, makin penyakit si pasien itu makin akan menjadi parah, ya. Jadi ini, oke, jadi ini untuk materi kita kali ini. Kita lanjut yang kedua. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk konsep pemasaran? Ada yang ditanyakan sampai Izin sini? bertanya, Pak. Ya, silakan. Ada, Pak. Bagaimana, Pak, cara mengatasi saat kita membuat produk dengan kualitasnya lebih baik daripada pasaran, tapi harganya ingin lebih murah ataupun lebih setidaknya lebih terjangkau buat masyarakat, Pak? Oke, baik. Ada lagi? Oke, saya langsung jawab ya. Nah, untuk kita membuat suatu produk, ini tidak hanya langsung sekali jadi. Kenapa saya bilang tidak langsung sekali jadi? Ini perlunya trial. Ya. Beberapa kali trial kita bikin suatu produk. Jadi trial yang harus kita bikin dan kita lakukan, ini tentunya kita harus menggunakan beberapa macam bahan. Ya. Jadi bahan yang kita gunakan ini juga mempengaruhi dari biaya. Bagaimana supaya biaya itu menekan atau jadi turun. Ya. Nah, tentunya biaya di sini yang dari bahan, kita harus memilih bahan-bahan, tentunya bahan mana nih yang lebih bagus. Dari produk yang kita bikin masing-masing trial. Ya. Jadi formulanya kan kita bikin percobaan nih. Ada beberapa trial. Misalnya kita bikin 5 trial. Dari masing-masing itu berbeda. Ya. Nah, ini kalau di sini sudah kelihatan. Nah, biayanya juga sudah kelihatan. Yang dari sinilah nanti kita lihat yang mana produk tersebut, ya, bahan yang digunakan yang lebih minim dan produknya yang berkualitas yang bagaimana. Jadi tentunya harus pertama pemilihan bahan. Itu harus diperhatikan. Ya, bahan kita tahu ada KW1, KW2, KW3, ex China, ex Amerika, ex Australia, ex Jepang. Itu biasanya di bahan baku. Ya. Nah, jadi kita harus tahu nih, yang murah itu yang mana? Ex China. Yang Cina punya KW Cina. Ya. Nah, apakah bagus nggak hasilnya? Oh, ternyata bagus. Yang bahan bakunya dari Cina. Gitu ya. Nah, otomatis kan sudah dapat nih satu. Yang kedua, yang kita lihat adalah penggunaan alat. Alat yang kita gunakan apa? Dalam memproduksi dari produk yang akan kita bikin. Karena kenapa? Alat juga ini mempengaruhi dari suatu biaya. Ya. Alat kita yang bagaimana? Kalau seandainya alat yang kita gunakan makin canggih, otomatis biaya juga lebih besar. Ya. Sekarang gini deh, kita diskusi saja. Pertanyaan saya, ya. Kamu di pelayanan pasti produk yang banyak keluar sekarang produk apa? Amin. Generik, Pak. Bukan. Dari perusahaan apa? Sanbe, Pak. Hah? Sanbe. Sanbe, yakin? Di rumah sakit masih Sanbe doang mas soalnya. Sanbe, kalau di apotek yang banyak pasien minta nyari obatnya yang apa? Ivar loh, dari Ivar. Betul nggak? Afiflek, Pak. Afiflek. Oh iya, Afiflek. yang paling murah. Paling murah, pasti pasien nyari paling murah.
Nah, kenapa kok bisa IFAR itu lebih murah obatnya? Nah, ini pertanyaan Aldi tadi nih sebetulnya. Ya, kenapa kok bisa murah gitu? Ya, dibandingkan obat Sanbe itu obat mahal sekali. Iya enggak? Iya ya? IFAR itu murah loh dibandingin obat. Malah lebih murah dari generik, Pak. Betul. Nah, itu kenapa bisa begitu gitu? Coba Anda bisa jawab tidak? Karena bahan bakunya dari Cina, Pak. Ya, bukannya coba aja ya, itu gampang sekali rapuh gitu. Rapuh nggak? Maaf ya, Iya. saya Ya, Pak, langsung ke produk gitu ya. Karena saya membandingkan, saya juga menganalisa gitu ya. Kok ini bisa ya lebih murah harganya ya dari IFAR? Saya bilang. Saya kan ada klinik ya, jadi di klinik saya itu saya ngecek itu ya. Jadi otomatis kok bisa ya harganya lebih murah? Saya analisa ini sampai gimana gitu kan. Produknya sampai saya cek. Apakah ini produknya betul nggak sih? Saya bilang kok ternyata itu dia tidak kurang ya. Kalau dilihat dari segi kualitasnya itu kurang, berbeda dengan kualitas yang disambil. Makanya harganya lebih murah. Jadi kualitas juga dilihat dari bahan dan juga dilihat dari alat yang digunakan. Ya gitu ya Aldi ya. Ya, pertanyaannya tadi Aldi ya Ya, namanya. Pak. Ya. Jadi intinya ke sana. Iya, Pak. Nah, jadi intinya ke sana. Jadi tentunya kita harus trial, bikinlah bahan yang harus kita perhatikan dan alat juga yang kita perhatikan itu harus betul-betul kita analisa. Ya, begitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Kita lanjut materi selanjutnya. Ya, kita lanjut materi selanjutnya. Oke. Ya, baik. Udah kelihatan strategi pemasaran? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya. Jadi kita lanjut di sini strategi pemasaran. Ya, tadi konsep pemasaran. Ya, ada need, wants, demand, product, exchange, transaction, dan market. Ya, sekarang kita lihat strategi apa yang dilakukan oleh seorang salesman dan seorang marketing. Nah, tentunya ini tadi juga sudah kita lihat, seorang salesman, mereka melihat adalah volume penjualan yang harus mereka perhatikan. Makin besar volume penjualan, makin besar dia mendapatkan insentif. Ya. Jadi harus betul-betul mencapai target. Nah, itu juga seorang salesman atau seorang penjualan. Jadi dia di sini yang kita lihat ya, sebagai dia penjual, jadi dia hanya bisa menjual produk yang tersedia. Kalau seandainya pemasaran berbeda, jadi dia bagaimana caranya untuk memuaskan pelanggan atau konsumen, tentunya harusnya ada menjaga hubungan baik dengan komunikasi pelanggan dan begitu juga melihat apa yang dibutuhkan. Jadi berbeda ya antara penjualan dan salesman atau di sini adalah pemasaran adalah marketing. Jadi tujuan akhirnya berbeda dan juga fokusnya juga berbeda ya. Jadi kalau untuk penjualan dia berfokus kepada produk. Ada produk bisa jualan. Tapi kalau pemasaran, marketing, dia berfokus kepada kebutuhan pelanggan. Jadi seorang marketing lah yang memiliki inovasi-inovasi di dalam perusahaan. Jadi marketing itu adalah ujung tombak dari perusahaan. Ya. Nah sekarang kita lihat strategi pemasaran. Nah yang strategi pemasaran di sini ya tentunya harus memperhatikan beberapa lingkungan. Ada lingkungan demografi ya atau secara ekonomi,
ada lingkungan secara teknologi atau fisik, ada lingkungan sosial budaya, dan lingkungan politik dan hukum. Nah, kita di farmasi juga ini harus kita perhatikan. Lingkungan atau demografi pasien. Ya. Jadi demografi pasien itu dilihat ditunjang dari bagaimana perekonomian. Ya. Jadi kayak tadi kita harus tahu, kita membuat suatu produk, kita harus tahu sasaran kita, target kita itu siapa. Ya. Untuk pasien kelas menengah atau pasien kelas atas, ya. Nah, terus selanjutnya untuk lingkungan teknologi fisik, ya, tentunya ini yang harus kita perhatikan juga, ya. Jadi apakah kita harus menggunakan teknologi, ya. Kalau menggunakan teknologi kita ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini adalah untuk mengelola semua data-data, tapi sekarang sudah menggunakan SIM, ya, sistem informasi manajemen, baik di rumah sakit maupun di apotek, ya, kayak Apotek Kimia Farma, ya, sekarang ada yang kerja di Apotek Kimia Farma, banyak. Apotek Kimia Farma ada yang bekerja? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada yang di KF, ya. Oke, sekarang pertanyaan saya, yang di apotek yang sudah menggunakan sistem informasi siapa? Menggunakan teknologi informasi. Menggunakan software. Nggak ada, ya. Penginputan yang kayak ini. Memang sih ya itu perlu biaya, ya, tapi kalau untuk dia perlu internet juga, ya. Tapi kalau untuk continue-nya, untuk kedepannya itu lebih bagus, ya. Sekarang di rumah sakit sekarang sudah RSUD aja sudah menggunakan sistem informasi manajemen, ya. Jadi lebih enak sekarang, ya. Kesalahan atau kita untuk menyediakan resep dokter yang ada di poli, kalau di rumah sakit itu dia sudah nge-link langsung ke instalasi farmasi, mau rawat inap atau rawat jalan. Jadi pasien datang masuk ke poli, setelah itu si pasien nggak bawa resep, ya. Iya. Jadi dokter langsung ngetik di ruang polinya obat apa saja, itu langsung nge-link ke instalasi. Nah, itu yang udah ini yang disebut dengan sudah menggunakan sistem informasi manajemen, ya. Jadi lingkungan teknologi ini juga kalau di marketing itu, ya, di pemasaran ini juga harus nge-link, ya, nge-linknya antara industri dengan PBF, ya. Jadi semuanya sudah menggunakan lingkungan teknologi atau dilihat secara fisiknya bagaimana, ya. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan teknologi ini merupakan suatu strategi di bidang marketing. Lingkungan sosial dan budaya juga sama, ya. Nah, ini tentunya sangat erat hubungannya dengan pengorganisasian, ya, dan juga lingkungan politik atau hukum. Nah, kalau kita di sini yang berhubungan dengan hukum, kenapa? Ya, obat kita semuanya diatur, ya. Mau obat bebas, bebas terbatas, ya, semuanya diatur oleh Kemenkes atau oleh negara, ya. Nah, tentunya di sini sasaran dari strategi pemasaran adalah merupakan konsumen, ya. Jadi konsumen di sini ada produk, ada price, ada place, ada promosi. Nah, ini yang disebut dengan marketing mix atau bauran pemasaran, ya. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang direncanakan, ya, atau strategi yang bagaimana. Nah, ini ya saya bikin timbal balik begini, kenapa? Bagaimana caranya menguji pemasaran, menyertakan kesempatan dan menentukan sasaran, dan bagaimana mengembangkan strategi pemasaran. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya, satu persatu, bagaimana menguji situasi, ya, situasi yang lingkungan tadi. Pertama, melihat kinerja, mengkaji persaingan, ada nggak pesaing kita, menguji kekuatan dan kelemahan, dan menganalisa lingkungan eksternal. Nah, ini biasanya seorang marketing harus mengetahui analisa SWOT,
strength, weakness, opportunity, dan threats. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ya, jadi opportunity, peluang, threat adalah ancaman. Nah, tentunya setelah mengkaji secara analisa SWOT, tentunya harus kita melihat produk dan sasaran produk kita itu kemana. Ya, jadi produk kita bikin, oh ternyata memiliki produk kita ini adalah memiliki peluang. Bagaimana caranya produk ini kita bikin ya sebaik mungkin dan berkualitas dan memiliki efisiensi dalam memenuhi kebutuhan dari konsumen. Tentunya yang harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana caranya menentukan sasaran. Sasaran kita siapa? Barulah di sini untuk pengembangannya ada segmentasi pasar, ya, posisi produk. Nah, ya makanya syukur-syukur produk kita itu kalau ini sudah dalam proses pengembangan, ya atau growth, ya. Makanya ada produk itu yang disebut dengan produk top brand, ya. Jadi produk top brand, ya, ini udah adalah produk yang unggul yang ada di pasaran, ya. Yang kamu lihat kan, kalau produk top brand itu dikasih apa? Medali, ya enggak? Iya, Pak. Iya, ya, itu produk top brand berarti adalah produk yang unggul di pasaran, 10 top brand, ya. Nah, sekarang kita lihat apa saja di dalam strategi pemasaran yang harus kita perhatikan. Pertama adalah segmentasi pasar. Segmen pasar kita itu dilihat secara geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Ya. Kenapa dilihat secara geografis? Ya. Kenapa dilihat secara demografis? Jadi kita harus tahu perilaku konsumen, bagaimana caranya mereka betul-betul ya bisa menerima produk yang ada di kita, ya. Nah, dalam segmentasi pasar juga ini kita juga harus mengembangkan pasar kita secara demografis, ya. Jadi kita harus bisa melihat secara geografis, kita lihat produk, ya, kita misalnya industri farmasi nih. Kita punya cabang di daerah Sumatera Barat. Misalnya kita punya cabang se-Indonesia. Ya, kayak Sande Pharma. Di Sumatera Barat, rata-rata pasien yang paling banyak adalah penyakit jantung, kolesterol, ya, asam urat, ya biasanya orang Padang kan begitu ya. Gitu ya. Jadi tentunya kita harus melihat secara demografis, oh berarti produk yang harus kita banyak dan untuk kita distribusikan segmennya ke pelanggan di Sumatera Barat itu adalah obat-obat kolesterol, obat-obat jantung, obat-obat asam urat, obat-obat diabetes, Bang. Nah begitu juga, jadi kita harus melihat secara demografis dari masing-masing wilayah dalam kita mengembangkan atau memasarkan suatu produk. Terus yang kedua, target kita siapa? Ya. Jadi targetnya tentunya harus mencari pelanggan yang lebih spesifik. Ya, pelanggan yang betul-betul memerlukan produk yang kita bikin. Yang produk yang ada. Terus posisi produk juga harus diperhatikan. Di sini bagaimana caranya merancang kebijakan operasional di dalam memposisikan suatu produk pada posisi yang kompetitif. Ya. Jadi di sini tentunya bagaimana caranya kita mencuci pikiran atau saya bilang mencuci otak dari konsumen, ya. Jadi nah itulah kalau seandainya brand awareness, merek yang telah ditanamkan dengan adanya promosi, nah otomatis konsumen juga pasti ya seperti kayak tadi. Ya saya tanya lagi deh kayak gini. Kalau tadi promah, ya sakit mah minum promah, ya. Terus sekarang saya tanya, masuk angin minum angin. 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 Nah kan berarti kan otaknya udah di ini ya, udah dicuci gitu ya. Iya. Nah jadi
otomatis bagaimana caranya? Nah, tentunya harus kita bisa ya di pikiran pelanggan itu betul-betul tertanam gitu ya. Nah, itu promosi ya sebetulnya ya. Bagaimana caranya kita menstrategikan bahwa produk kita ini bisa masuk ke dalam posisi yang lebih baik dan dengan cara memberikan pikiran kepada pelanggan supaya mereka betul-betul ingat dari produk apa yang sudah ada. Ya. Jadi di dalam strategi pemasaran kita harus mengetahui segmen, memilih pasar, ya, dan posisi produk. Disebut dengan segmentation, targeting, dan positioning. Kita lanjutkan, ya. Nah ini sudah segmentasi pasar, ya. Ini sudah saya jelaskan. Kita ke strategi langsung saja, ya. Nah strategi untuk bagaimana disebut dengan produk baru, produk terkini, ya pasar terkini dan pasar baru. Nah tentunya di sini adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan pertumbuhan dari pemasaran. Sekarang kita lihat strategi apa saja, ya. Kalau untuk pasar terkini, ya pasar terkini berarti kita adalah pasarnya di sini yang sudah sudah ada, pasar itu sudah ada, ya. Kalau pasar baru ini betul-betul dari nol, ya. Jadi kalau pasarnya sudah ada, bagaimana caranya menembus pasar dengan produk tersebut, ya. Kalau di pasarnya sudah ada, bagaimana caranya mengembangkan produknya? Kalau untuk produk baru, kalau pasarnya masih baru, bagaimana caranya mengembangkan pasarnya, ya. Dan begitu juga, ya, kalau dia masih pasarnya baru, bagaimana strateginya untuk mengembangkan produk baru lagi, ya. Kalau ini pengembangan produk, kalau ini mengembangkan beragam produk baru lagi, ya. Itu bedanya bagaimana caranya memperluas suatu pemasaran suatu produk. Nah, sekarang kita lihat di sini penetrasi pasar itu yang bagaimana menjual lebih banyak produk yang ada di dalam pasar-pasar yang ada, ya. Yang kedua, mengembangkan produk, menciptakan produksi baru untuk pasar-pasar saat ini. Jadi tentunya disebut dengan product development, pengembangan pasar, menjual produk yang ada ke pasar yang baru, ya. Jadi kita kayak tadi yang saya bilang, kita misalnya punya unit usaha di Bogor, kita bisa mengembangkan pasar kita ke buka pasar yang baru atau buka apotek yang baru di tempat yang lain, ya. Penganekaragaman, ya, ini menciptakan produksi baru untuk pasar-pasar yang baru. Nah, sekarang kita lihat pasar-pasar di sini di dalam bidang marketing atau pemasaran, tentunya harus kita memperhatikan pesaing, ya. Pesaing ini yang bagaimana? Ya. Pesaing ini adalah merupakan suatu ancaman, ya, ancaman bagi kita kalau kita tidak menganalisa. Jadi makanya di dalam menganalisa tadi juga sudah saya bahas, ada analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya. Kita harus bisa memperhatikan kekuatan, strength kita, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat ini adalah ancaman. Ya. Ancaman kita ini dari mana? Nah, inilah dari pesaing atau dari produk yang kita ada. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memahami dan melihat pesaing-pesaing yang ada di pasaran. Nah, ini tugas seorang marketing juga, ya. Tentunya melihat di sini dengan cara memetakan, ya, secara jangka panjang. Apakah ada pesaing yang akan datang? Misalnya produk kita oke lah, produk baru, ya. Sekarang saya lihat, ya, coba kamu perhatikan, yang pertama sekali memproduksi tolak angin cair adalah perusahaan apa? Sudah muncul. Tidak muncul. Tidak muncul. Oh iya, betul, sudah muncul. Terus pesaingnya siapa?
Bintang 7. Bintang 7. Angin. Bintang 7 punyanya siapa? Bintang 7 punyanya siapa? Masa nggak tahu? Boehringer. Salah. Boehringer. Boehringer mana ada obat tradisional. Bintang 7 adalah produk Bintang 7. Kalbe Pharma. Ya. Jadi bintang 7 itu adalah anak perusahaan dari Kalbe Pharma. Ya. Jadi Kalbe Pharma ini ingin menghantam dari Sido Muncul. Coba ya, luar biasa enggak? Ya. Nah, dalam persaingan itu begitu. Padahal yang pertama sekali Sido Muncul yang memproduksi, ya, makanya sampai iklannya juga sama enggak? Sama, saya bilang. Iklannya yang satu orang pintar minum tolak angin, yang dua adalah si Bejo minum tolak angin, sama. Tapi kalau orang awam, kalau bukan orang farmasis, ini nggak tahu. Ya, nggak tahu dia. Asal beli tolak angin aja. Ya, kalau kita orang farmasis pasti tahu. Ya, oh ini produksinya siapa, punyanya siapa, dan harga. Tentunya kalau ya coba bandingkan deh. Harga yang dari bintang 7 sama yang sudah muncul. Nah, ini kita langsung analisa ya. Sudah muncul sama bintang 7 yang gimana? Harganya yang lebih murah siapa? Yuk, kan yang di apotek nih tahu nih. Bintang 7. Lebih murah bintang 7. Yang lebih murah bintang 7 kan? Ya. Ya, Pak. Nah, coba sampai segitunya ya. Bintang 7 ini menghajar dari Sido Muncul gitu loh. Ya. Tapi Sido Muncul mereka tetap mempertahankan rasa. Berbeda ya, saya aja sendiri saya analisa. Kenapa ya kok mahal yang Sido Muncul dibandingkan yang bintang 7 yang punyanya Kalbe? Ternyata rasanya lebih berasa itu adalah yang Sido Muncul. Makanya harganya lebih mahal. Berarti kalau lebih berasa, berarti ekstrak di dalam obat herbal tradisional, ya, itu adalah OHT, maksudnya ya, obat herbal terstandar, yang tolak angin ini termasuk ke OHT. Jadi obat herbal terstandar ini, dia merupakan ekstraksi dari tanaman. Kalau makin banyak zat aktif di dalam tanaman tersebut, otomatis tidak muncul di sini kandungannya itu dia ekstraknya lebih baik dibandingkan ekstrak yang ada di bintang 7. Nah, ini bedanya di sini. Ya. Jadi tentunya di sini yang harus kita lihat ya. Pertama, kenapa kok harganya lebih mahal? Ya. Kenapa yang sudah muncul padahal dia pertama sekali? Dia enggak. Nah, itulah ya namanya di dalam bidang marketing. Ini yang sering terjadi ya, persaingan, sikut menyikut satu sama lain ya. Nah, tentunya dia nggak mau kalah. Sudah muncul nggak mau kalah ya. Sampai dia lihatkan ya perusahaannya di iklan tersebut, sampai dia sekarang sudah sampai mengekspor ya, mengekspor tolak angin sampai ke Mekah, Madinah ya. Nah, itulah caranya, berarti marketing dari Sido Muncul ini bagus, baik ini. Bisa mempertahankan produk walaupun dihajar dari perusahaan raksasa. Kalbe Pharma itu adalah perusahaan farmasi raksasa itu yang suka menghajar atau menyaingi produk-produk yang ada di pasar. Nggak masalah. Ya, produknya namanya sama, cuman bentuknya juga sama, tapi tolak anginnya ada bedanya di mana nih? Itulah ya di kita ya. Jadi, nah ini caranya. Kita harus tahu menganalisa pesaing. Ya, analisa pesaing bisa kita lihat di sini. Yang pertama sekali adalah kita bisa mencari melalui internet, bisa kunjungan personal, bisa berbicara dengan pelanggan, pelajari iklan pesaing, seminar, pameran, ya,
dokumen tertulis ataupun data-data file pesaing. Ya. Nah ini seorang marketing ya, jadi betul-betul harus menjaga ada pesaing siapa nih. Nah ini adalah ancaman kita. Gitu ya. Nah sekarang kita lihat strategi bagaimana melindungi pasar. Ya. Strategi melindungi pasar kita lihat di sini adalah ya adanya campuran pemasaran perusahaan. Jadi tentunya di sini campuran pemasaran, tentunya hubungan bagaimana seorang marketing dengan pasar. Ya. Begitu juga pemasaran yang disebut dengan campuran beberapa segmen, ya, atau dengan cara pembagian 3 segmen, yaitu pertama ada marketing untuk perusahaan 1, marketing atau pemasaran 2, ya, marketing untuk perusahaan 3. Jadi di sini untuk perusahaan 1, 2, dan 3 tentunya di sini harus beberapa bidang. Nah, ini biasanya pembagian area ya untuk masing-masing wilayah. Biasanya pembagian area-area untuk masing-masing wilayah ini yang bagaimana? Ya. Nah, pembagian area untuk masing-masing wilayah tentunya ada wilayah timur, ada wilayah barat, ataupun ada wilayah utara atau selatan. Biasanya begini di bidang marketing. Ya. Jadi untuk area wilayah barat, produk apa nih yang paling banyak? Jadi kita betul-betul harus melindungi strategi kita. Ya. Jadi masing-masing area itu berbeda. Ya. Kalau dulu pernah saya memegang area manajer 1. Area manajer 1 itu lingkupnya adalah Jawa sama Bali. Ya, jadi saya juga suka keluar daerah. Ya, jadi Jawa, sepulau Jawa sama 1 pulau Bali. Nah, kita harus bisa melindungi pasar kita. Produk kita apa saja, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Ya, di marketing itu. Ya, jadi tugasnya benar-benar. Ya, jadi ada yang wilayah barat, ada wilayah timur. Ya, nah inilah pembagian pasar untuk melindungi. Ya, ada lagi dia tidak dibagi, tapi masing-masing memiliki ada segmen yang bermacam-macam. Ya, nah ini strategi dalam melindungi pasar. Sekarang kita lanjut. Ya, strategi mempertahankan pelanggan itu yang bagaimana? Ya, pertama kita lihat kelola atau pelihara tingkat kepuasan konsumen. Jadi caranya jangan sampai konsumen tersebut dia tidak puas dengan produk yang kita punya. Terus sederhanakan proses pembelian, jangan bertele-tele ya. Jadi proses pembelian ada surat pesanan ya. Kemudian kalau emang lebih bagus itu yang bagaimana? Adanya surat pengantar barang dan adanya faktur. Ya. Karena kenapa? Surat pengantar barang ini adalah nanti untuk kita bisa melihat ya apakah barang yang diantarkan atau yang diterima sesuai enggak dengan faktur yang dicetak. Ya. Kadang PBF di sini cuman hanya begitu surat pesanan langsung faktur. Ya. Jadi kalau misalnya kamu bekerja nanti di bidang marketing, ya lebih bagus ya. Nanti kalau perusahaan itu adanya bagian inkaso di marketing itu adalah bagian inkaso ini dia membawahi debt collector untuk masalah penagihan. Nah tentunya di sini untuk debt collector tentunya dia yang mengirimkan memastikan antara surat pengantar barang dengan faktur yang ada dicetak oleh inkaso. Nanti apakah ini sesuai apa tidak? Ya. Jadi kadang surat pesanan sama faktur. Kalau surat pesanan hanya faktur saja. Ya. Banyak resiko kesalahan yang ada. Tapi kalau surat pesanan, surat pengantar barang dan faktur itu adalah
gampang sekali kita meneliti atau melihat apakah betul nggak barang yang dipesan, barang yang akan dibeli. Ya, ya saya lebih setuju ya adanya surat pesanan, adanya surat pengantar barang, dan adanya faktur. Ya, kalau menyederhanakan proses pembelian, surat pesanan sama faktur, tapi faktor kesalahannya juga ini akan lebih berisiko lebih besar. Ya, jadi lebih baik ya saya rasa jadi menyederhanakan ini tentunya yang berhubungan erat dengan bagaimana caranya pembelian ini di media online. Jadi kalau bukannya hanya surat pesanan dulu baru diantar ya, kalau dulu kan begitu ya, harus betul-betul benar-benar adanya SP dulu, ambil SP dulu, taruh ke kantor ini. Tapi sekarang sudah enak. Kita by phone, kalau bisa lebih pagi lebih bagus, barangnya bisa diantar pada saat itu juga. Pada saat ngantar barang, jadi nggak terlalu kaku juga, kita kasih surat pesanan. Ya, jadi pada saat kita mengantarkan barang, kalau nggak ada surat pesanan dari apotek tersebut, jangan dikasih barang yang ada. Ya, jadi itu proses pembelian. Ya, sekarang lebih enak ya, cuma adanya kemajuan teknologi informasi, jadi kita bisa menggunakan by WA atau by phone ya. Terus yang ketiga, bagaimana caranya mempertahankan pelanggan? Tambah daya tarik produk. Jadi produk kita itu ya, makanya kamu lihat produk deh ya. Kok produk tersebut itu berbeda ya? Kalau saya perhatikan aja ya, produk obat juga sama. Berbedanya bukan formula obatnya, tapi adalah dalam bentuk etiketnya atau dari kemasannya ya. Jadi ada perbedaan. Saya suka benar menganalisa obat tersebut ya. Bedanya di mana ya sama yang dulu gitu ya. Sekarang juga pintar ya semua perusahaan kita lihat dalam menekan biaya dalam produksi suatu apa namanya suplemen ya, kita lihat contohnya Adem Sari aja. Dulu Adem Sari itu ya isinya itu besar, benar, kayak sebesar disket ya dulu, atau sebesar handphone lah, sebesar handphone kemasannya itu ya. Sekarang Adem Sari kecil-kecil gitu ya. Jadi untuk apa sebetulnya? Pertama efisiensi, terus itu tambah daya tarik produk. Kenapa adanya daya tarik produk? Karena gampang sekali dikantongin, kecil. Kalau dulu besar itu Adem Sari itu, dikantongin juga agak sulit ya. Nah ini caranya strategi mempertahankan pelanggan. Terus bagaimana orientasi perusahaan dalam mempertahankan pelanggan? Kita lihat di sini adalah pertama sekali adalah yang merupakan pemegang atau sebagai pemangku atau sebagai ujung tombak yang berorientasi kepada konsumen. Nah itulah yang merupakan bahwa perusahaan tersebut dia betul-betul bisa berkembang. Kenapa saya bilang bisa berkembang? Karena kalau perusahaan tidak memperhatikan dari apa yang diinginkan oleh konsumen, ya, jadi konsumen di sini adalah mayoritas di dalam bidang pemasaran. Apa-apa konsumen. Jadi konsumen dulu karyawan, ya, kemudian manajer, baru manajer teratas. Jadi yang banyak kan konsumen. Makin banyak konsumen, ya karyawan juga merupakan garda terdepan di sini yang berhubungan langsung dengan konsumen. Nah tentunya karyawan di sini ada seorang manajer dan manajer tingkat atas. Jadi adalah konsumen adalah suatu raja. Jadi betul-betul harus kita perhatikan. Ya, jadi yang betul-betul harus kita perhatikan, kalau tanpa adanya konsumen atau pelanggan, otomatis perusahaan atau usaha kita tidak akan bisa maju. Ya. Nah, bagaimana caranya mencari pelanggan baru? Pertama adalah mengambil posisi berhadapan langsung dengan pesaing. Ya, bagaimana caranya? Ya, memiliki kelebihan
Untuk di pesaing tersebut, tentunya kita harus melakukan bauran promosi atau promotional mix. Nanti kita bahas ya di yang akan datang. Terus selanjutnya mengambil posisi yang berbeda dari yang dilakukan oleh pesaing. Jadi tentunya ini kita harus melakukan inovasi tren warna, ya, direct selling, penjualan secara langsung, time sharing. Jadi kita harus bisa sharing waktu sharing dan untuk melakukan sharing produk, melakukan branding, ya. Jadi promosi, ya. Jadi kita bisa memberikan produk kita itu dari merek yang harus kita tanamkan kepada konsumen. Mereka juga harus mengerti brand kita, jadi bisa kita tanamkan supaya mereka juga bisa ingat. Terus yang selanjutnya, kita bisa memberikan aksesoris kepada pelanggan. Ya. Jadi kalau kamu seorang marketing, ya, kamu juga nih di apotek, ya, jangan. Biasanya PBF kan suka ngasih tuh, ya, apa namanya, buku-buku obat, notebook, ya enggak? Notebook masih suka dikasih enggak notebook? Kayak quittance, kayak bukti nota gitu atau gimana, Pak? Iya, suka dikasih enggak? Sekarang masih ada enggak? Iya, suka dikasih. Masih ada. Pak. Oke, kalau ini apa namanya, kayak kalau nota, kan itu kan nota ya, kalau nota emang buat kita. Tapi kalau yang dalam bentuk buku, Kalau knowledge produk itu udah enggak lagi, Pak. Terakhir 2018-an. Oh, udah enggak lagi. Oke. Terus kalau pulpen? Pulpen, ballpoint. Masih ada, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Pak. Suka dikasih enggak ke Pak, sering. suka dikasih enggak ke pasien? Oh, enggak. Enggak pernah, kasih lah, ya. Kasih konsumen yang potensial, kasih, ya. Konsumen yang rajin gitu ya. Kasih. Senang loh kalau pasien itu kita perhatikan. Ya, kalau seandainya kita perhatikan, kita care gitu ya. Pasti pasien itu senang sekali. Ini apa? Kasih pulpen, kasih buku, logbook gitu ya. Jadi itu yang dikasih itu kasih lagi ke ini. Senang loh pasien itu ya. Jadi itu buat menjaga atau mencari pelanggan baru. Kasih aksesoris ya. Kasih kalender ya, kalender duduk atau kalender pinding gitu ya. Jadi biasanya kan kayak gitu ya, caranya kita mencari pelanggan baru ya. Oke, ya, jangan dipakai sendiri. Nah, ini yang sering. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana caranya menstrategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah mengetahui dukungan apa saja agar pelanggan potensial mampu membeli produk. Jadi di sini ya, bagaimana caranya? Tentunya di sini perusahaan harus tahu bagaimana mengidentifikasi segmen pasar, target pasar, dan positioning dari produk, posisi dari produk. Ya, jadi tadi ini kesimpulannya, ya. Kesimpulan dari tadi. Oke, selanjutnya, nah di sini juga jadi hancur ya, padahal bagus tadi, ya. Oke, nah ini kita lihat masing-masing cara menganalisanya dari strategi pemasaran. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi hari ini kita bahas tadi konsep pemasaran dan strategi pemasaran. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Cukup? Ada, Pak. Oke, kira-kira jelas apa itu konsep pemasaran? Konsep pemasaran terdiri dari, ya kita simpulkan lagi biar nggak lupa. Ada kebutuhan, ada keinginan, ada permintaan, produk, terus pertukaran, transaksi, pasar, transaksi dan market. Market pasar ya.
Nah, itu konsep-konsep dalam bidang pemasaran ya. Nah, tadi itu apa? Nah, untuk tugas ya. Tugas tolong dilihat tadi yang sudah saya bahas, bagaimana pemasaran melakukan direct product, Bagaimana? pemasaran, Melakukan apa, Pak? direct product. Jadi produk itu yang tepat itu bagaimana? Yang disebut dengan direct product, direct quantity, Oh iya. direct place, price, sama time. Time. Coba dijelaskan. Kalau di sini tadi saya hanya secara garis besar. Ya. Jadi kalau kita pemasaran seorang farmasis dalam memasarkan direct product itu yang bagaimana sih? Bagaimana sih direct quantity, direct place, price, dan direct time. Ya. Nah, ini untuk tugas dikumpulkan paling lambat hari Jumat besok di pertemuan ketiga di e-kampus. Ya. Jadi hari Jumat paling lambat jam 12 malam. Ya. Jadi nanti di-upload di e-kampus. Ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini tugasnya dalam bentuk Word ya, Pak? Silakan mau Word atau mau PDF, nanti di-upload aja di e-kampus di pertemuan ketiga. Ya. Oke, ada yang ditanyakan kembali sampai sini? Nggak ada, jelas. Ya, jelas, Pak. Alhamdulillah jelas ya, kalau jelas lebih enak gitu ya saya menjelaskan. Oke, untuk praktikum jam berapa? Praktikum. Mana tadi? Jam 12 ya? Ya, Pak, jam 12. Sekarang ada kuliah lagi. Jam 10. Ada. Jam 12 ada, Pak. Ada, Pak. Oke, baik ya, saya close dulu. Nanti kita jam 12 ketemu lagi. Kita praktikum pemasaran farmasi. Nanti mata kuliah apa sekarang jam 10? Kimia. Kimia, Iya, Pak. Pak. Kimia, Pak. Oh, ada kimia. Ya sudah. Oke, baik ya. Jadi saya kalau nggak emang lagi ada pertanyaan, jadi saya akhiri. Mudah-mudahan semua bisa memahami apa itu konsep pemasaran, ya, dan begitu juga strategi pemasaran dilihat dari segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, ya tugas tolong dikerjakan, ya untuk teori. Jadi saya akhiri perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ayo.